Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UMM ingin mewawancarai tentang materi kami, yakni perbankan, dengan matkul yaitu apa? Matkul manajemen jasa. Dengan saya yang bernama Muhammad Izzi Tasrif dan teman saya Yandra Mirza dan juga teman saya Muhammad Taufan Rahmatullah. Dengan pertanyaan yang pertama, seberapa penting penampilan dan gestur, misalnya seperti kontak mata dan juga karyawan frontliner dalam membangun kesan pertama nasabah terhadap bank? Baik, untuk penampilan yang mengambil peranan itu sangat penting sekali dalam melayani nasabah ya. Dengan adanya layanan yang ramah, otomatis nasabah akan lebih nyaman bertransaksi di BCA. Kemudian untuk para garda terdepan ya, khususnya frontliner baik CSO maupun teller itu sudah dibekali dengan apa yang namanya itu training untuk melayani nasabah dengan lebih baik lagi. Berarti untuk semisal kayak ada oknum atau orang dalam lah yang menaruh saudaranya ataupun anaknya yang di dalam seperti frontliner itu tanpa adanya pelatihan, itu gimana cara penanganannya untuk kepala bagian seperti ibu? Untuk orang-orang yang akan masuk ke BCA itu tuh yang namanya orang dalam tuh sudah tidak ada ya. Nah, kalau yang sekarang ini tuh sudah by online semua. Jadi kalau misalnya memang anak-anak yang mahasiswa atau siapapun yang ingin bekerja di suatu bank itu melalui situs tertentu, yaitu seperti di karir.bca.com. Nanti BCA-nya gitu aja. Nah, di situ nanti bisa untuk mendaftarkan secara online, nanti akan dituntun semuanya sudah ada di situsnya itu untuk mengarah untuk pekerjaan sebagai karyawan yang akan dituangkan ke dalam situs ini. Terkait kategori yang sama, yaitu yang kedua, jika ada konflik antara dua karyawan, bagaimana hal itu dapat memengaruhi kualitas layanan yang diterima nasabah secara tidak langsung? Jika terjadi konflik di antara karyawan ya, itu akan ditindaklanjuti dengan memberikan coaching kepada karyawan, itu seperti coaching on the fly ya, mengenai pentingnya layanan nasabah, sehingga nasabah itu akan tetap merasa aman, nyaman bertransaksi di suatu bank. Penjabaran itu berada dalam 4 tata nilai ya. Kalau di sini kita disebutkan di suatu bank ada penjabaran dari 4 tata nilai, yaitu yang pertama itu kita harus fokus kepada nasabah ya. Nah, di dalam fokus pada nasabah ini itu tuh kita mesti memahami dan mendalami itu kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan nasabah. Kemudian berusaha memenuhi kebutuhan nasabah dengan cara yang terbaik. Kemudian membangun perhatian dan kepedulian terhadap nasabah. Kemudian yang kedua itu integritas. Nah, ini kalau di integritas ini berkaitan dengan kita harus bersikap jujur, tulus gitu ya. Kemudian menjunjung tinggi kejujuran dan etika bisnis secara konsisten. Kemudian membangun kepercayaan tentunya kepada nasabah ya, melalui tindakan yang mencerminkan integritas dan etika bisnis. Kemudian ada lagi yaitu kerjasama tim ya. Kerjasama tim itu bisa menciptakan sinergi dan pertalian antara anggota tim untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian berdasarkan pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain, dan membangun interaksi dan hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus-menerus. Kemudian yang keempat itu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian senantiasa melakukan yang terbaik dalam cara dan kualitas. Kemudian melakukan upaya berkelanjutan untuk mencapai hasil yang terbaik dan memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui usaha mencapai keunggulan. Jadi semua di antara konflik yang di antara karyawan itu dipastikan sudah tidak ada lagi jika kita melakukan coaching on the fly. Jadi langsung mengarah kepada karyawannya itu yang melakukan konflik begitu. Pertanyaan terakhir Ibu, ini mungkin tersangkut dengan konflik itu. Di adanya konflik antara dua karyawan itu, apakah terdapat seperti penalti atau untuk karyawan tersebut yang menyebabkan konflik tersebut, kayak seperti hukuman atau apa gitu? Sebenarnya sih kalau untuk punishment
semuanya itu ada ya, tetapi kita minimalisir supaya kita memberikan coaching ini supaya supaya para karyawan ini mengerti bahwa layanan nasabah itu lebih penting lagi karena kita sebagai bank itu adalah pelayanan jasa. Jadi kita harus memberikan layanan terbaik dan terbaik lagi kepada nasabah supaya nasabah itu merasa nyaman dan tidak pergi ke bank yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu selain suku bunga, cara non finansial apa yang paling efektif yang dilakukan bank untuk menjaga nasabah lama agar tidak pindah ke bank pesaing? Baik, untuk non finansialnya ya, misalnya itu diadakan gathering ya. Gathering ini untuk mempererat nasabah, untuk pengenalan nasabah bank dengan nasabahnya ya, lebih engage lagi gitu ya. Kemudian acara jalan sehat. Nah, acara jalan sehat ini kita kita berikan kepada nasabah supaya nasabah itu lebih lebih rileks lagi dan juga lebih mendalami Mengikuti kegiatan itu ya. untuk kegiatan yang diadakan di jalan sehat ini. Kemudian untuk itu ada kunjungan nasabah juga. Jadi kunjungan nasabah itu kita perlukan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah terhadap suatu bank ya, yang diyakini oleh nasabah ya, seperti bank yang sudah engage dengan nasabahnya. Kemudian dan memberikan gift. Jadi gift ini seperti nasabah ulang tahun gitu. Kemudian dari keluarganya, misalnya anaknya, suami atau istrinya, ya itu yang berulang tahun kita akan berikan gift. Kemudian kita juga untuk meningkatkan layanan dan pendekatan kepada nasabah. Kira-kira untuk gathering ini Ibu itu gimana milihnya? Apakah berdasarkan saldo ataukah berdasarkan transaksi atau seperti apa untuk dalam melakukan gathering ini untuk memilah nasabah Ibu? Biasanya kalau kita mengadakan gathering ini kepada nasabah yang sering berkunjung ke suatu bank yang di sini dalam hal di sini adalah Bank BCA ya. Kemudian untuk nasabah-nasabah juga yang terkait di dalam nasabah yang tergolong kepada nasabah K1, yaitu K1 itu yang Di atasnya mungkin atau gimana? ya nasabah K1 yang saldonya di atas rata-rata ya. Itu K1, dan yang diutamakan lagi adalah soliter dan prioritas. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Anda menjelaskan biaya administrasi bulanan atau biaya layan-layan kepada nasabah agar mereka merasa bahwa biaya sepadan itu dengan nilai dan kenyamanan yang mereka dapatkan. Baik, saya akan menjelaskan untuk terkait biaya administrasi ya. Di sini untuk frontliner atau CSO itu bisa menjelaskan kepada nasabah. Jadi kita sudah ada langsung toolkitnya gitu ya. Nah, jadi di situ sudah ada panduan buku administrasinya, misalnya nasabah itu untuk mau pembukaan rekening tahapan, rekening ekspresi, rekening tahapan Gold ataupun Tapres, itu sudah ada di panduannya melalui toolkit itu. Jadi sudah tidak ada yang ditutup-tutupi lagi dan sudah jelas untuk biaya administrasinya yang bisa dikenakan oleh nasabah kepada bank. Jadi Ibu bisa memastikan bahwa biaya administrasi yang diberikan itu emang layak untuk nasabah Ibu ya? Iya betul, itu sudah dan tidak ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya di sini kan dibedakan umpama nasabah itu melakukan pembukaan rekening tahapan ya. Nah di sini itu biaya administrasinya beda dengan biaya administrasi yang dibukakan untuk tahapan Gold. Nah misalnya nih contoh ya, nah untuk tahapan biasa itu tuh pembukaan rekeningnya itu tuh dengan saldo awal itu di 500.000. Kemudian untuk di tahapan Gold, nah tahapan Gold ini adalah tahapan yang untuk pebisnis gitu loh. Jadi ini untuk yang sepertinya sudah ada
udah ada misalnya kalau ada tarikan ataupun setoran atau pemindahan itu dari siapa aja itu sudah kelihatan di tahapan goal atau tahapan bisnis ini. Nah, untuk setoran awalnya itu di setoran di awalnya itu adalah 10 juta per bulan. Sekarang saya Diandra, saya ingin menanyakan tentang apa sih kelebihan BCA ini dibandingkan dengan bank-bank lain gitu. Oke, baik, saya akan jawab ya. Kalau untuk kelebihan BCA sendiri itu jaringannya luas, kemudian teknologi dan layanan digital yang canggih seperti BCA Mobile, My BCA, dan Blue by BCA Digital ya. Nah, kemudian brand image dan reputasi yang kuat, serta loyalitas nasabah yang tinggi, serta berbagai produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, di sini kita kategorikan yang pertama adalah BCA itu mempunyai jaringan luas dan aksesibilitas ya. Nah, jaringan cabang dan ATM yang sangat luas di seluruh Indonesia. Bahkan di daerah terpencil pun ATM BCA banyak ya. Kemudian memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapan saja, di mana saja. Nah, kemudian untuk layanan ATM global, kartu debit BCA itu dapat dipergunakan di jaringan ATM Prima di Indonesia dan jaringan Sirius di seluruh dunia, memungkinkan penarikan tunai juga di luar negeri ya. Kemudian untuk teknologi dan layanan digital terkini, platform digital lengkap, BCA menawarkan layanan perbankan digital yang canggih melalui BCA Mobile dan Klik BCA, serta platform terintegrasi My BCA untuk mengelola rekening, deposito, dan investasi. Kemudian ini ada lagi bank digital Blue ya. Nah, melalui aplikasi Blue ini ditawarkan kemudahan transaksi perbankan modern dan fitur pengaturan keuangan yang lebih baik, dirancang untuk generasi modern ya, seperti sekarang kan generasi milenial ya, Gen Z ya. Nah, kemudian juga ada reputasi dan loyalitas nasabah, itu ada brand image positif. Nah, kan BCA tuh dikenal memiliki brand image yang sangat baik dan sering mendapatkan penghargaan sebagai bank terbaik dan terpercaya di Indonesia. Kemudian loyalitas tinggi, reputasi yang baik ini menciptakan loyalitas nasabah yang tinggi dan menarik bagi investor. Nah, kemudian lagi ada tuh produk dan layanan inovatif. Nah, BCA ini menawarkan beragam produk simpanan dan investasi yang inovatif seperti tahapan, kemudian tahapan ekspresi, tabunganku, deposito. Nah, deposito ini deposito berjangka ya, ada jangka waktunya tuh ada 1, 3, 6 maupun 12 ya, untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah-nasabah yang berbeda ya. Kemudian layanan bisnisnya itu melalui Klik Bisnis. Nah, Klik Bisnis ini kan mempunyai fitur yang transaksi yang aman, kemudian multi transaksi untuk pembayaran gaji atau payroll gaji, dan juga ada layanan untuk transfer falas juga. Kemudian tuh layanan pelanggan dan keamanan itu di BCA ini ada di ATM-nya ya. Nasabah itu ada layanan 24 jam. Nah, dapat menghubungi layanan pelanggan 24 jam dan bisa mendapatkan bantuan terkait informasi dan masalah perbankan melalui Halo BCA ya. Kemudian untuk keamanan transaksi, BCA mengutamakan keamanan transaksi dengan perlindungan berlapis melalui teknologi seperti PVN dan Key BCA untuk transaksi online. Kemudian untuk BCA prioritas, bagi nasabah tertentu, BCA menawarkan layanan eksklusif di lounge prioritas dengan layanan dan rate khusus untuk kebutuhan perbankan personal dan bisnis. Begitu. Dan bagaimana Bank Anda ini memantau dan menanggapi tentang apa yang dibicarakan nasabah Anda di media sosial? Untuk memantau sendiri ya, kita ada lembaga survei ya, namanya di Halo BCA di nomor 1583 kali. Kemudian jika ada keluhan atau pesan yang disampaikan untuk BCA itu akan masuk ke perbatim masing-masing cabang ya. Jadi nanti kalau misalnya ada nasabah itu setelah transaksi nanti itu akan disurvei secara random ya oleh lembaga survei, yaitu di Halo BCA sendiri itu untuk untuk rating kepuasan gitu. Nah, di sini rating kepuasan itu ada yang pertama itu ada sangat kurang, kemudian kurang, cukup, memuaskan, dan sangat memuaskan. Ya, kalau sangat memuaskan itu kita kasih bintang 5 ya. Nah, jikalau ada dari frontliner ini yang tidak menyampaikan
tidak menyampaikan terima kasih atas terima kasih atau sudah puas dengan layanan kami gitu. Nah, itu pastinya kan nasabah akan memberikan nilai atau rating yang buruk. Nah, sedapat mungkin kita melakukan pelayanan yang baik, yang multi talenta supaya nasabah ini memberikan layanan yang baik terhadap kita sebagai frontliner, yaitu di kata-kata terima kasih Bapak Ibu, semoga layanan yang kami berikan sangat memuaskan. Nah, juga kita memberikan edukasi kepada nasabah bahwa untuk untuk pelayanan sendiri dan untuk keluh kesah nasabah itu kita bisa dimasukkan ke atau telepon ke lembaga survei di Halo BCA di 1500 8-3 kali. Begitu. Mungkin terakhir Bu ya, kira-kira pesan Ibu untuk kita yang mau masuk di perbankan itu harus gimana? Pesan Ibu untuk kita ini yang misal mau meniti karir di perbankan. Oke, kalau untuk adik-adik yang akan masuk misalnya untuk bekerja ya, mencari pengalaman gitu ya, itu bisa masuk kalau untuk di BCA ya, masuk di situsnya karir.bca.co.id. Nah, di situ nanti akan didapatkan adik-adik ini mau kemana, mau jadi magang bakti atau mau jadi yang program IT, yaitu di program untuk yang yang programming kayak gitu. Terus kemudian untuk yang BDP. Nah, BDP ini yang masuk ke konteksnya ke kredit ya, untuk ke kredit seperti itu. Jadi sudah ada di situ di karir.bca.co.id itu semua yang adik-adik butuhkan. Jadi mau yang masuk yang kemana, ke ranah yang mana itu semuanya ada gitu. Pekerjaan yang sesuai dengan dari kecakapan adik-adik sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas Ibu meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami. Mungkin apabila kita ada salah kata, kita mohon maaf. Ya, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.